Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri-ngeri sedap saya melihat perkembangan bangsa kita saat ini. Apalagi beberapa hari terakhir setelah viralnya video pernyataan Menteri Agama tentang surat edaran pengaturan pengeras suara pada tempat ibadah. Yang saya lihat, pernyataan tersebut menjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang sekedar mengkritik, ada yang mengecam, ada yang mengancam, bahkan ada yang melaporkan. Dan konon akan ada demo besar-besaran. Namun tak sedikit pula yang membela dan melindungi Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Dan kalau saya lihat, yang pro ya itu-itu saja, dan yang kontra juga tetap yang itu-itu juga. Artinya, sepertinya dari yang saya lihat sudah tidak ada lagi objektivitas. Nah, bagaimana sebenarnya pernyataan Menteri Agama itu? Mari kita lihat lebih detail lagi. Lepaskan emosi, kita lihat dengan kepala dingin agar semuanya menjadi objektif. Sekarang kita simak videonya. Kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Nah, pada kalimat ini ada yang aneh menurut saya. Mengapa Menteri Agama mengajak kita membayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas? Kayak apa katanya? Bukankah selama ini kita sudah mengalami? Bukankah selama ini kita sudah merasakan? Toh tidak ada yang terlalu mengganggu buat kita. Ini aneh menurut saya. Tapi ternyata jawabannya ada pada kalimat berikutnya. Kita dengarkan kalimatnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Oke, pada kalimat ini Menteri Agama mengajak kita berandai-andai. Yang membunyikan toa kenceng-kenceng sehari 5 kali itu non muslim. Ingat sekali lagi, non muslim. Dan bagi kita sebagai muslim, gimana rasanya? Artinya apa? Menteri Agama ingin kita membayangkan seandainya kita berada pada kondisi minoritas, kemudian mendengar suara yang dinyalakan kenceng-kenceng secara bersamaan dari tempat ibadah yang bukan agama kita. Oke, sekali lagi, dari tempat ibadah yang bukan agama kita. Ini memberi petunjuk bagi kita bahwa yang dimaksud pada kalimat di awal tadi, bayangkan tadi adalah bayangkan kalau kita sebagai non-muslim, karena suara toa yang dibunyikan berasal dari tempat ibadah muslim. Yang merasa terganggu tentunya non-muslim. Ini diperjelas lagi pada kalimat berikutnya. Oke, kita perhatikan, kita simak videonya. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Nah, pada kalimat ini yang menurut saya banyak orang salah memahaminya. Yang pertama, apakah Menteri Agama membandingkan antara suara dari toa musola dan masjid dengan suara gonggongan anjing? Tidak sama sekali. Tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan membandingkan. Yang kedua, apakah Menteri Agama menyamakan suara yang keluar dari toa musola dan masjid dengan gonggongan anjing? Juga tidak, karena suara toa yang keluar dari musola dan masjid
akan menjadi gangguan kepada non-muslim. Sementara suara anjing menggonggong itu akan menjadi gangguan pada kita yang muslim. Jadi posisinya ini berlawanan. Silakan dipahami. Bisa kita lihat pada tabel ini. Suara tua dari musola dan masjid yang tidak diatur akan menjadi gangguan pada non-muslim. Sementara suara anjing yang menggonggong akan menjadi gangguan pada kita yang muslim. Posisinya berlawanan. Oke? Kenapa Menteri Agama di sini memilih kata anjing? Mungkin alasannya karena anjing adalah binatang yang banyak dipelihara oleh non-muslim, tapi sangat dianggap kotor oleh orang muslim karena dihukumi najis menghalaulah itu. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kita ikuti pada video berikutnya. Kita simak videonya. Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Nah, ini dia intinya. Menteri Agama ingin mengatakan bahwa suara-suara yang tidak diatur, yang berasal dari tempat ibadah akan menjadi gangguan bagi mereka yang berbeda keyakinan. Oke, dipahami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui, kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita.